Mitreka. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Aspire and Inspire. Bersama saya, Syafiq Dwi sebagai putra berbakat Mitreka Satata tahun 2024. Dan saya, Bunga Aprilia sebagai putri berbakat Mitreka Satata tahun 2024. Nah, di video kali ini kita udah kedatangan teman kita nih. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Nugadul Islah. Dan saya sekarang berada di kelas 12-6 Teknik Informatika dan teman-teman di sini bisa menyebut saya dengan panggilan Bintang. Nah, Bintang. Nah, bersama Kak Bintang nih di sini. Sebelumnya mungkin teman-teman udah ada yang tahu nih kalau Bintang ini menjadi winner dari Putra Putri Mitreka Satata tahun 2024. Nah, selain itu, Bintang ini juga banyak muncul nih di Instagram SMAN 1 Malang. Salah satunya dari lomba-lomba nih, kayak sampan maritim. Bener nggak sih Kak Bintang? Bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau boleh tahu sampan maritim tuh dalam bidang apa sih? Jadi untuk sampan maritim itu merupakan sebuah lomba di mana bidang lomba ini ada di LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah, di mana LKTI ini itu kita disuruh membuat sebuah inovasi, lalu inovasi tersebut diperlombakan seperti itu. Kalau boleh tahu, Kak Bintang bikin inovasi seperti apa ya? Jadi untuk pada saat itu di Sampan Maritim Competition dengan bertemakan yaitu renewable energy, di mana kita membuat sebuah inovasi untuk jangka panjang di kemudian hari. Jadi pada saat itu saya dan rekan-rekan saya membuat sebuah inovasi yang disebut dengan Garduino atau robot pengeruk garam, di mana robot ini tuh bertujuan untuk mengautomasi pemanenan garam dan supaya lebih efisien dan bisa meningkatkan ekonomi garam yang ada di Indonesia seperti itu. Berarti Bintang ini emang bidangnya di LKTI kah? Atau kalau untuk di LKTI sih sebenarnya saya kurang ya. Jadi di lomba-lomba yang saya ikuti lebih menjurus ke teman-teman saya. Jadi rekan tim saya itu memiliki kelebihan di bidang LKTI tersebut. Cuman di satu tim pasti ada pembagian tugas. Nah, untuk di tim saya sendiri, saya bertugas untuk menjadi formatting dan programming seperti itu. Wah, berarti emang cocok nih ya masuk kelas informatika. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi rekan-rekan saya sih juga masuk kelas informatika ya. Berarti emang dari satu kelas nih ya, dari satu tim dari gitu. kelas 10 malahan. Oh, dari kelas 10. Iya. Nempel banget nih ya berarti. Nempel banget gitu. Pertemanannya menghasilkan prestasi nih Iya, ya. benar sekali. Nah, kalau boleh tahu nih selain LKTI, kira-kira Bintang ini udah ikut lomba apa aja sih? Mungkin selama ini ya mungkin LKTI, lalu juga dulu pernah ikut lomba poster juga, dan juga yang kemarin itu bersama tim saya waktu itu ikut lomba membuat UI atau UX competition. Ya, UI UX competition gitu. Berarti memang hubungannya erat nih ya sama teknologi-teknologi. Iya, benar, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau dari Kak Bintang sendiri nih ya, kan sekarang sudah kelas 12 nih. Ya. Kira-kira kalau untuk pembagian waktu, kalau untuk sekarang tuh kayak gimana sih? Kan pasti udah ada bimbel, Ya, terus waktu betul sekolah sekali. juga udah nggak bisa dipotong lagi kan ya. Ya. Itu kira-kira time manajemennya gimana? Jadi mungkin kalau dari aku sendiri itu aku membuat prioritas. Jadi tugas mana sih yang harus dikerjain terlebih dahulu. Kayak misal kita ada lomba. Nah, lomba ini kita kerjain dulu gitu. Tapi kalau semisal ada tugas-tugas, nah diupayakan setiap ada tugas langsung muncul seperti itu langsung dikerjain. Jadi nggak ditunda-tunda. Soalnya kalau misal ditunda dan nanti pasti akan berbarengan dengan tugas kayak tugas lomba dan lain sebagainya, itu pasti akan bingung gitu mau kayak gimana. Ini pasti nabrak Ya, ya. Jadi nabrak. Kak Bintang pakai skala prioritas. Ya, skala prioritas, dan juga kalau semisal ada tugas ataupun ya pokoknya tugas sekolah itu kalau bisa dikerjain langsung pada hari itu gitu. Pernah nggak sih Kak Bintang buat ninggalin pelajaran buat lomba-lomba itu? Ya, mungkin sering buat ninggalin pelajaran sih. Kayak kan biasanya lomba LKTI kan biasanya di luar dari Kota Malang. Oh, nah, Iya. kita mungkin H-1 lomba itu mungkin kita sudah berada di kota lain. Misal kemarin yang di Sampan itu kan di Surabaya. Jadi H-1 sebelum lomba presentasi itu kita udah melakukan perjalanan ke Surabaya dan menginap di sana gitu. Jadi kalau semisal sering meninggalkan pelajaran sih ya sering sih. Cuman ya dengan catatan mungkin saya meminta catatan
pelajaran pada saat hari itu seperti itu biar nggak ketinggalan. Kalau boleh tahu Kak Bintang itu lomba terjauhnya di mana sih? Lomba terjauh kita itu di Jogja. Di Jogja. Ya, di UGM. Belum pernah keluar Jawa berarti? Jadi untuk lomba di luar Jawa sih masih belum pernah. Cuman dulu itu kita pernah ngirim ngirim lombanya, makanya ngirim file buat ikut lomba di luar Jawa. Tahu di Banda Neira tahu nggak? Wah, tahu. Tahu, keren Nah, banget itu kita coba untuk coba untuk ikut di situ. Cuman karena pas itu ada sesuatu dan ada SAS juga, waktu ada PAS, jadi akhirnya kita memutusin buat nggak lanjut ke babak selanjutnya seperti itu. Tahun lalu kah itu? Tahun lalu ya, tahun lalu. Nggak mutusin buat lanjut ke babak selanjutnya, berarti udah sempat ikut dong kalau gitu. Iya, pernah ikut di babak itu Penyisihan. penyisian Online awal-awal gitu? Iya, online. Oh, belum ke Banda Neiranya ya berarti? Belum, karena ada suatu hal. Oh. Nah, tadi kan sempat disinggung nih, Kak Bintang pernah ke lomba di Jogja. Kalau boleh tahu, persiapannya apa aja sih sebelum melakukan lomba di Jogja itu? Jadi sebenarnya kita tahu lomba dari Jogja itu dari rekan timku. Jadi dia melihat sebuah postingan di Instagram. Jadi ya mengenai pendaftaran lomba tersebut. Nah, habis itu akhirnya kita satu tim memutuskan untuk ikut. Dan yang perlu disiapkan adalah waktu itu kita berada di beberapa fase penyisian. Di mana itu yang pertama kita mengumpulkan abstrak dulu. Setelah abstrak tersebut sudah sudah dikumpulkan dan lolos, lalu kita mengumpulkan yaitu yang mengenai file LKTI-nya tersebut. Dan alhamdulillah setelah beberapa minggu kemudian kita akhirnya menjadi finalis di lomba tersebut. Nah, setelah itu ya akhirnya kita berkoordinasi nih, kita mau menginap di mana dan untuk kedepannya seperti apa. Nah, setelah kita berunding dan pada saat hari H-1 kita berangkat menuju ke Jogja. Ya. Setelah itu udah sampai di sana, kita bersih-bersih dan untungnya waktu itu hotelnya itu udah disediakan sama pemilik lomba, namanya UGM. Iya. Jadi ada asrama di sana, jadi kita tinggal istirahat di sana seperti itu. Ya benar. Terus ya waktu itu kita persiapin alat-alat, jadi alat buat lombanya itu kita bawa dan waktu di sana kita istirahat, lalu hari berikutnya kita presentasi. Nah, ada beberapa banyak sih, ada 10 tim di situ. Ya banyak, 10 SMA di seluruh Jawa, tapi waktu itu di Jawa. Di Jawa. Banyaknya Jawa, ya. Jadi setelah itu kita presentasi dan kemudian besoknya, jadi sebelum ada pengumuman lomba kita menang atau enggak itu ada seminar. Jadi serunya buat ikut lomba itu kita ada biasanya itu ada seminarnya. Kayak mengenai waktu itu tentang tentang energi yang berkelanjutan. Jadi kita tuh di situ dapat banyak ilmu. Jadi waktu itu saya ceritakan sedikit. Jadi seminarnya itu mengenai mobil hidrogen. Mungkin di sini masih belum tahu mobil hidrogen kan. Yeah. Nah, jadi itu sebenarnya itu terobosan baru. Jadi energi baru gitu loh. Bisa menggantikan batu bara dan minyak buat bensin seperti energi itu. Nah, jadi kita dapat materinya itu sebenarnya seru banget di situ. Iya, seru banget. Habis itu ya udah kita ada awarding dan alhamdulillah waktu itu kita juara. Dan waktu di UGM kita juara 3. Juara 3. Keren. Sebelumnya Kak Bintang udah expect nggak sih, apa kita kaget banget ya pas juara itu? Sebenarnya kan kita lomba di UGM itu udah mengikuti beberapa lomba ya. Jadi ya sebenarnya memang waktu awal ikut lomba atau ikut LKTI ini itu ya kita deg-degan. Pokoknya ya kita takut mengecewakan sekolah, kan kita udah dibiayain sekolah. Nah, pada saat itu kita sebenarnya punya rasa deg-degan seperti itu. Cuman makin kesini kayak kita itu ikut lomba itu enjoy. Jadi kita bukan hanya ikut lomba, cuman bisa kayak di Jogja itu kan bisa jalan-jalan ke sambil cari pengalaman juga ke Malioboro atau kemana kan. Terus di lomba pun kita juga banyak temen, punya dapat banyak teman juga. Nah ya seperti itu. Kalau nggak salah nih kayaknya aku pernah dengar juga kalau tujuan kalian lomba itu nggak cuma untuk menang, tetapi juga untuk dapat banyak ilmu nih, kayak melihat kayak
saingan-saingannya itu bisa saling tukar ilmu gitu. Iya. Itu bener nggak sih? Sebenarnya waktu sebenarnya aku mau cerita sedikit ya. Waktu di lomba yang di Jogja tapi di beda universitas yaitu di UNY. Jadi kan waktu itu kita udah disediain asrama. Iya. Cuman ternyata kita tuh nggak sekamar. Jadi keacak gitu. Iya, keacak supaya ya adil gitu loh. Nah, di situ aku waktu itu dapat teman dari Lampung, dari Bandar Lampung dan waktu di situ ya kita banyak sharing sih. Kayak Iya. kamu ikut lomba apa gini kan. Terus kita juga sharing mengenai ilmu-ilmu yang apa ya yang inovasi yang kita buat seperti itu. Jadi lomba itu nggak semata-mata buat cari kemenangan aja Iya, ya. Tentunya cuman juga pengalaman juga ya, dan pengalaman relasi. Ya, banyak juga ini pengetahuan yang bisa kita dapat nih. Ya, gitu. Nah, Jadi kalau- mungkin dipisah-pisah itu biar dapat space buat kenalan satu sama lain ya. Gitu. Iya, tapi alasannya waktu itu kan ada yang tim yang dapatnya itu cowok cewek. Sedangkan kan kita kan cowok semua. Iya. Kan kalau cowok-cewek kan pasti nggak bisa digabung kan. Iya. Nah, Benar banget. biar adil dan semuanya itu rata, jadi dipisah. Dia berarti Iya, dipisah dipisah-pisah, semua, iya, Cowok gitu. sendiri cuma iya. bener-bener ngaca gitu. Iya, ya. Cewek gitu. juga sendiri. Benar. Nah, kalau dari Bintang nih kira-kira pernah nggak sih kayak mengalami kegagalan nih waktu ikut lomba? Sebenarnya kalau mengingat kegagalan sih pernah waktu itu setelah ikut lomba sampan. Jadi kita daftar di sebuah perlombaan dan itu pun waktu itu kita abstrak masih lolos. Lalu kita waktu di LKTI-nya ternyata nggak lolos gitu. Sebenarnya ada rasa kayak waktu itu kan aku ikut sampan kan karena diajak sama temanku. Iya. Cuman ya karena awal-awal lomba kan kayak banyak deg-degannya gitu loh. Iya. Banyak deg-degan dan itu yang bikin nggak percaya diri. Nah setelah itu kita ikut lomba lagi dan waktu itu LKTI kita nggak lolos dan sebenarnya itu agak down juga. Cuman temanku ini dia menyemangati dan ayo kita ikut lomba lagi gitu. Nggak boleh menyerah. Jadi nggak lolos ke tahap finalnya. Iya nggak lolos ke tahap final. Kalau lolos itu di mana sih kalau boleh tahu? Sama di ITS, Di cuman ITS. beda jurusan. Oh, Ya. sih. Berarti kira-kira kalau dari Bintang sendiri nih, pelajaran pentingnya apa sih kalau yang bisa didapatkan nih dari pengalaman gagal kayak dalam perlombaan gitu? Sebenarnya sih kalau menurut saya kita itu nggak boleh menyerah kalau semisal gagal karena waktu itu kan saya kan gagal kan setelah ikut lomba sama itu kan waktu itu ikut lomba lagi kan gagal. Nah ternyata setelah kami ikut lomba lagi dan seterusnya itu alhamdulillah mendapatkan hasil yang bagus. Jadi menurut saya sih kalau semisal kalian mengalami kegagalan itu jangan stop di situ. Ikuti lagi dan banyak berbenah dan menambah ilmu gitu untuk lomba yang selanjutnya seperti itu. Ya, keren. Nah, kalau Bintang sendiri kan ini banyak banget ya udah ikut-ikut lomba. Nah, untuk kira-kira nih untuk urusan akademik di sekolah, itu kalau Ya. dari Bintang sendiri tuh ada tips sendiri nggak sih? Ya kembali lagi yang tadi di awal, jadi yang tadi tips faktor skala prioritas. Jadi iya. di samping saya ikut lomba, saya juga harus memprioritaskan akademik di sekolah. Jadi tugas-tugas selalu dilengkapi dan nggak pernah skip kelas gitu loh, seperti itu. Tuh dengerin tuh temen. Oh iya, Kak Bintang ini kan udah memenangkan banyak perlombaan ya. Sebelumnya ada nggak sih tips and trick buat memenangkan banyak perlombaan itu? Mungkin untuk tips and triknya yang di LKTI ya. Yang pertama yaitu mungkin kita mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru. Nah, dan yang kedua itu kita itu membuat sebuah ide atau membuat sebuah teknologi yang bisa direalisasikan di kehidupan sehari gitu loh. Jadi bukan hanya angan-angan kan. Karena kalau semisal ide itu kita buat cuman nggak bisa direalisasikan juga percuma. Nah, itu menjadi suatu penilaian dari juri gitu. Nah, untuk mungkin di perlombaan yang lain ya, yang pertama sih yang pasti ya yaitu restu doa orang tua. Iya, itu Karena kalau nomor satu ya. tanpa itu sih kita mungkin apapun bakalan nggak pede gitu. Nah, yang kedua mungkin karena lomba aku itu juga tim, jadi kita saling percaya lah sama tim yang kita ikut lomba itu. Seperti itu. Nah, kira-kira nih kalau dari Bintang sendiri ada nggak sih kayak motivasi nih atau pesan buat teman-teman di luar sana yang kesulitan buat mengembangkan bakat-bakat mereka nih, kira-kira?
Mungkin untuk dari saya sendiri, bagi teman-teman di sana, jangan takut untuk mencoba hal yang baru dan cobalah keluar dari zona nyaman kalian. Wah, bener banget sih bener ya, banget, keluar dari bener zona nyaman itu Iya. penting banget. Nah, mungkin sekian dulu nih podcast dari kita. Sebelumnya terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bintang terima kasih. yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk mengisi podcast kita pada hari ini. Tentunya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton ketiga podcast kita. Dan see you. See you, bye-bye.